Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku, Celia Dewi Tarestiana, mahasiswi Prodi Administrasi Publik Universitas Terbuka. Nah, di video kali ini aku bakalan menjelaskan sedikit materi tentang term dan juga logical fallacy atau sesat pikir. Jadi gini teman-teman, pernah gak sih ketika lagi debat, terus kita malah ngerasa jadi bingung sendiri? Nah, itu bisa jadi pertanda kita lagi terjebak dalam sesat pikir alias logical fallacy. Nah, sebelum kita lanjut untuk bahas itu, kita harus tahu dulu dan kenal dulu yang namanya term dalam logika. Nah, jadi singkatnya term itu adalah kata atau istilah yang menyatakan suatu konsep atau objek pemikiran. Term itu sendiri ada 3 macam, yaitu term universal, term partikular, dan juga term singular. Kita bahas satu persatu mulai dari term universal terlebih dahulu. Term universal itu sifatnya umum, maksudnya adalah mencakup seluruh anggota dari suatu kelas. Misalnya, setiap manusia atau setiap organisme atau setiap hewan, semua hewan. Misal contoh kalimatnya, setiap manusia berhak atas kebebasan berpendapat. Setiap manusia di sini merupakan term universal. Kenapa? Karena itu menunjukkan semua orang tanpa pengecualian. Selanjutnya yang kedua adalah term partikular. Nah, term partikular itu menunjukkan sebagian, bukan semuanya. Kayak misalnya beberapa siswa, contoh kalimatnya, beberapa siswa mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Selanjutnya yang ketiga adalah term singular. Term singular di sini hanya menunjuk pada satu individu atau objek tertentu saja. Misalnya, Google adalah perusahaan teknologi raksasa. Nah, Google di sini merupakan term singular karena menunjuk pada suatu objek tertentu. Oke, kita lanjut pada pembahasan logical fallacy atau sesat pikir. Nah, ini adalah suatu kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir atau bernalar yang kelihatannya tuh logis, tapi sebenarnya menyesatkan dan salah secara logika. Nah, banyak sekali contoh sesat pikir yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama adalah menyerang pribadinya, bukan ke argumennya. Kayak misalnya, teori kamu itu salah karena kamu bukan lulusan dari universitas ternama. Contoh yang kedua, hanya memberikan 2 pilihan ekstrim, padahal ada alternatif lain. Contohnya, kalau kamu nggak mendukung kebijakan pemerintah saat ini, berarti kamu sudah nggak cinta sama negara. Contoh yang ketiga, misalnya menganggap bahwa sesuatu itu benar karena banyak yang mempercayainya. Contohnya, skincare ini sudah pasti bagus karena banyak artis yang memakainya. Dan masih banyak lagi contoh lain dari sesat pikir yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya lagi, kamu menyuruhku untuk rajin, padahal kamu sendiri sering terlambat. Nah, ini merupakan suatu bentuk penolakan terhadap argumen yang menyebutkan bahwa lawan juga melakukan hal yang sama, bukan membantah isinya. Nah, terus gimana sih biar kita tuh terhindar dari yang namanya logical fallacy atau sesat pikir? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita harus mempelajari jenis-jenis sesat pikir agar kita bisa mengenali saat itu muncul. Yang kedua adalah fokus pada argumennya, bukan fokus pada siapa yang ngomong. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengevaluasi logika dan juga mengevaluasi buktinya secara objektif. Dan yang keempat adalah jangan terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari aku tentang materi term dan juga sesat pikir. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.